Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Perkenalkan, nama saya Ikomang Wahyu Aris Bika dari instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Unit Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A dan Pasar, Angkatan 20 Kelompok 2. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai pengalaman pembelajaran hari kedua pada agenda 3. Di sini kami melakukan presentasi kelompok yang dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, kelompok A membahas mengenai penipuan dengan modus mengatasnamakan taspen yang mengakibatkan kerugian ratusan juta. Direktorat Cyber Polda Metro Jaya telah menangkap 2 orang tersangka berinisial EC dan IP yang membobol rekening ratusan juta rupiah dengan modus penipuan mengatasnamakan taspen. Modus penipuan dilakukan oleh para tersangka dengan berpura-pura menjadi pihak taspen dan meminta korban untuk melakukan pembaruan data. Mereka kemudian mengirimkan tautan palsu yang berisi aplikasi taspen untuk diunduh. Selanjutnya, kelompok 2. Kelompok 2 membahas tentang isu Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS yang berisi PDNS adalah infrastruktur pusat data pemerintah yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengamankan data dari berbagai instansi pusat maupun daerah. Tujuannya agar data terintegrasi, tidak terpisah-pisah di tiap instansi, serta memudahkan koordinasi dan pelayanan publik berbasis digital. Kelompok C, penipuan berkedok KTP digital di Disdukcapil. Ini berisi tentang instansi pemerintah memang membawa manfaat yang besar, namun juga menghadirkan ancaman yang harus diantisipasi. Antisipasi tersebut dapat dilakukan dengan diperlukannya peningkatan sistem keamanan cyber serta kesadaran dan komitmen bersama agar transformasi digital berjalan dengan aman dan efektif. Tentunya kita juga harus lebih waspada terhadap link-link bodong di media sosial. Selanjutnya yang terakhir di kelompok 4. Ini membahas mengenai ancaman digitalisasi kasus pungutan liar di instansi pemerintahan. Ini berisikan pungli atau dikenal dengan pungutan liar sudah tidak asing di negeri ini. Banyak kasus yang terjadi mengenai pungli di berbagai sektor, bahkan menyusup hingga di instansi pemerintah pusat dan daerah. Ditemukannya berita dari web CNN Indonesia yaitu viral polisi pungli modus tilang di Tol Halim Jakarta. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman membenarkan adanya aksi pungli dengan modus tilang yang dilakukan oleh anggotanya. Aksi pungli dilakukan oleh 3 Polantas di KM 0700 Ruas Hitam Halim. Ketiga anggota yang melakukan pungli itu merupakan Aibda A, Aibtu A, dan Brigadir A. Ia memeriksa ketiga anggota tersebut sudah ditarik dan tengah menjalani pemeriksaan dan memastikan bakal ditindak tegas sesuai dengan aturan yang ada. Di Propam kenal pungli 450.000 saat urus SIM salah satu warga kecamatan Cianjur Mula-Mula Kabupaten Samosir melaporkan dugaan penguatan liar pungli di Propam Flores Samosir. Ia mengaku diminta membayar 450.000 saat mengurus SIM C sejauh di atas tarif resmi yang diterapkan oleh pemerintah. Dari keempat kasus tersebut, kita bisa simpulkan bahwa digitalisasi membawa peluang sekaligus ancaman. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk menjadi smart ASN yang profesional, kompeten, dan berintegritas, serta mampu menguasai 4 pilar literasi digital. Dengan begitu, ASN dapat melindungi data masyarakat, memberikan pelayanan yang transparan, bebas pungli, dan menjaga kepercayaan publik di era digital. Sekian dari saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. We are family Apik Nam Jagat Samagram.